Oke, kembali lagi ke pembahasan soal-soal kimia, yaitu tentang teori atom, konfigurasi elektron, sistem periodik unsur, dan sifat keperiodikan unsur. Jadi ini termasuk materi semester 2 untuk kurikulum merdeka, pelajaran kimia, atau IPA tepatnya ya. IPA tepatnya, yaitu kurikulum merdeka. Sekali lagi, materi bab 1 sampai terakhir itu kita rangkum lewat latihan soal ini ya. Oke, jadi soal yang pertama dari modifikasi model atom di bawah ini yang merupakan model atom Thomson. Jadi kalau dilihat dari perkembangannya itu ada 5 teori atom ya. Jadi dimulai dari Dalton, kemudian Thomson, kemudian ada Rutherford. Jadi sekali lagi ada 5 model atom, 5 model atom. Pertama itu ada Dalton, jadi ciri khasnya itu atom itu bola pejal ya. Jadi belum ada pembagian dia, jadi dia itu partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, itu ciri khas dari Dalton. Kemudian yang kedua ada Thomson, ini ciri khasnya atom itu ibarat roti kismis. Yang ketiga ada Rutherford. Nah, kalau Rutherford itu ciri khasnya adalah atom itu terdiri dari inti atom, di mana dikelilingi oleh elektron pada bagian luarnya. Itu ciri khasnya ya. Jadi inti atom. Sekaligus dia yang menemukan inti atom lewat percobaan sinar alfa ya. Dikelilingi elektron. Kemudian yang keempat ada Bohr. Jadi ini ciri khasnya itu penemu kulit atom dia. Jadi elektron itu terletak pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Itu dia ya. Kemudian yang terakhir yaitu mekanika kuantum. Ini ciri khasnya penemu orbital. Daerah kebolehjadian untuk menemukan sebuah elektron itu yang disebut dengan orbital. Jadi kita bahas satu persatu gambar dari model atom ini ya. Ini biasanya sering banget keluar ketika penilaian harian ataupun penilaian akhir semester. Itu mulai dari yang option A, itu jelas ini, atom merupakan bola pejal, ini punyanya si Dalton ya. Kemudian yang B itu ada inti dikelilingi oleh elektron, ini punyanya si Rutherford. Kemudian yang C ini ada lintasan-lintasan tertentu, ini ciri khasnya punyanya Bohr. Nah, Thomson, roti kismis. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang E ini, nah, jadi elektron itu tidak dapat ditentukan dengan pasti dia. Dia hanya dalam bentuk daerah kebolehjadian yang disebut dengan orbital. Jadi ini model dari mekanika kuantum. Mekanika kuantum. Oke ya, jadi udah komplit pembahasannya beserta ciri-ciri khasnya dari model atom. Next soal berikutnya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Jadi yang pertama hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tidak mampu menjelaskan spektrum atom yang elektron banyak, tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti, bertentangan dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell, jarak elektron dengan inti terlalu jauh sehingga tidak ada gaya sentripetal. Kelemahan teori atom Rutherford. Tadi kita udah bahas Rutherford ini itu penemu inti ya. Jadi gambar atomnya itu seperti lambang di bawah ini dia. Jadi elektron itu beredar mengelilingi atom tanpa ada kata lintasan ya. Jadi kalau udah masuk ke kata lintasan tertentu, itu sudah disebut dengan kulit atom, itu teori yang sesudahnya si Rutherford, yaitu teori atom Bohr. Jadi kita akan bahas dulu
Inti atom ini ditemukan lewat percobaan sinar alfa. Yang ditembakkan ke lempengan emas dia. Ini untuk membantah teori si Thomson ya, bahwa atom itu ibarat roti kismis. Jadi dia melakukan percobaan penembakan sinar alfa ke lempengan emas, kemudian disimpulkan ada yang dibelokkan cahaya sinar alfanya itu ada yang diteruskan beberapa. Jadi disimpulkan bahwa atom itu memang terdapat inti dia. Elektronnya itu mengelilingi di luar, bagian luarnya. Itu ya. Jadi kita akan bahas satu persatu, hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen dan tak mampu menjelaskan spektrum atom yang lebih banyak. Ini sebenarnya berkaitan ya. Jadi ini lebih tepatnya kelemahannya, karena udah berbicara spektrum di sini, kelemahannya si Bohr. Bohr itu hanya bisa menjelaskan atom hidrogen yang elektronnya cuma satu, tapi ketika elektron yang lebih banyak dia nggak bisa menjelaskan. Itu ya. Jadi ini nomor 1 dan 2 ini lebih tepatnya kelemahannya si Bohr. Kemudian yang ketiga, tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti. Benar. Jadi ini salah satu kelemahan dari Rutherford. Jadi setiap benda yang bergerak itu lama-kelamaan akan kehilangan energinya. Dia akan tertarik ke dalam inti, apalagi intinya itu bermuatan positif. Elektron bermuatan negatif kan harusnya ada timbul gaya tarik dia. Kenapa nggak jatuh di inti, itu dia nggak bisa dijelasin. Kemudian bertentangan dia dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell yang tadi kita bahas ya. Jadi padahal ada gaya tarik di sini antara positif dan negatif. Kenapa nggak bisa diterangkan tuh? Kenapa elektron tuh nggak bisa jatuh ke dalam? Padahal dia terus bergerak. Jadi jelas ya, jawabannya adalah 3 dan 4 di soal ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next soal berikutnya. Reaksi kimia merupakan pemisahan, penggabungan, dan penyusunan kembali atom-atom sehingga atom tidak bisa dibuat atau dimusnahkan. Ciri khas dari energi, hukum kehalan energi ya. Jadi mirip-mirip dengan hukum kehalan massa juga bahasanya kayak gini ya. Jadi teori ini dikemukakan oleh penemu atom yang paling pertama yang mengemukakan. Dia belum ada partikel subatom, jadi proton, elektron, neutron itu belum dia sebutin pada saat pertama. Jadi jelas itu jawabannya adalah Dalton ya. Oke, next soal berikutnya. Rutherford mengumpulkan bahwa di dalam atom terdapat inti. Sekali lagi, penemu inti atom itu Rutherford ya, yang bermuatan positif. Hasil tersebut diperoleh setelah melakukan percobaan dengan, ya tadi kita udah sempat beberapa kali bahas, itu lewat hamburan sinar alfa yang ditembakkan ke lempengan emas ya. Tadi kita udah bahas detail sebelumnya. Oke, next soal berikutnya. Atom adalah bola yang bermuatan positif, di dalamnya tersebar elektron-elektron. Atom adalah bola yang bermuatan positif, di dalamnya tersebar elektron-elektron. Pernyataan tersebut merupakan model atom, jadi kayak model roti kismis ya, yang soal sebelumnya kita bahas. Nah, ini dia. Tersebar elektron-elektron, jadi letaknya masih tersebar di sini. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang Thomson, yang I. Jadi belum jelas di sini karena letak elektron itu masih tersebar katanya, belum membentuk lintasan atau tidak ada kata mengelilingi inti, itu nggak ada ya. Oke, next soal berikutnya. Pokok-pokok teori Rutherford lebih menyempurnakan temuan J.J. Thomson. Jadi J.J. Thomson ini menyatakan atom itu bermuatan positif, kemudian di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi posisinya masih tersebar. Kemudian si Rutherford ini mengadakan percobaan sinar alfa yang ditembakkan ke lempengan emas, dan dia yang menemukan inti atom. Jadi ciri khasnya Rutherford itu inti atom ya.
Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti tanpa ada kata lintasan. Karena kalau udah berbicara lintasan itu udah teori atom Bohr ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next soal berikutnya. Kelemahan teori Rutherford ditunjukkan oleh angka. Nah, kembali lagi soal sebelumnya ini. Masih ya, 3 dan 4 nih. Masih di soal sebelumnya nih tadi ya, kita terulang. Oke, next soal berikutnya. Elektron-elektron suatu atom tidak akan jatuh ke dalam inti karena, nah, si Rutherford itu nggak bisa menjelaskan kenapa si elektron itu tidak dapat jatuh ke dalam inti. Jadi teori ini disempurnakan oleh si Bohr. Nah, maksudnya gimana? Jadi elektron itu udah punya lintasan dia dengan jarak tertentu. Jadi kenapa dia tidak bisa jatuh ke inti? Karena proses pergerakannya baik itu ke kulit yang lebih dalam ataupun ke kulit yang lebih luar, itu si elektron itu akan menyerap ataupun melepaskan energi dia. Jadi di sini ciri khasnya ada kata lintasan ya. Itu jelas jawaban untuk soal ini adalah yang I ya. Ya, next soal berikutnya. Kulit-kulit atom bukan merupakan kedudukan yang pasti, melainkan kebolehjadian. Tadi kita udah sempat singgung ya, kebolehjadian ini sering disebut dengan orbital. Orbital nanti akan lebih dalam lagi kita bahas. Orbital ini itu udah ciri khas dari mekanika kuantum, yang sering disebut dengan ketidakpastian Heisenberg. Di jawabannya adalah yang C dia. Iya. Jadi itu model-model soal berkaitan dengan atom. Jadi ingat ya, ada 5 model atom, itu dimulai dari gambar-gambarnya, kemudian kita udah mengulik beberapa kelemahan dari teori atom tertentu, bunyinya seperti apa, ciri-ciri khas masing-masing teori atom juga di soal sebelumnya kita udah bahas ya, apa ciri-ciri khas dari model-model atom dari kelimanya itu. Oke. Nah, di sini di soal yang sekarang akan kita bahas ini sudah masuk ke konfigurasi elektron. Jadi kalau kita udah membahas konfigurasi elektron, pasti akan berkaitan dengan golongan periode. Selain berbicara golongan periode, pasti berbicara bilangan kuantum. Selain itu pula, selain kita membahas golongan periode dan bilangan kuantum, kita juga akan membahas yang namanya sifat keperiodikan unsur. Oke. Nah, di sini di soal ini penekanannya adalah bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum di antara harga keempat bilangan kuantum di bawah ini yang mungkin untuk pengisian elektron pada orbital 3p. Jadi fokus kita 3p. Ingat n-nya udah pasti 3 ya. Jadi n ini ditentukan oleh angka yang di depannya. Kalau L dan M itu masih ada acuannya. Kalau S ini udah pasti. Harga S itu akan selalu benar, yaitu plus setengah atau min setengah. Nah, di sini 3P nggak ditauin harganya 3P berapa ya. Jadi kita fokusnya di 3P-nya saja. Jadi N-nya udah pasti 3, L-nya udah pasti plus setengah dan min setengah. Dan semua option sudah menyatakan dengan benar. N-nya 3, S-nya min setengah, dan ada yang plus setengah juga. Kemudian kita bahas di L-nya. Di L-nya, untuk P itu udah pasti harganya 1. Karena L itu, untuk S itu 0, L untuk P itu 1,
L untuk D itu 2, L untuk F itu angkanya adalah 3. Nah, kalau S ini kotaknya ada 1 orbital, ini 3 orbital, kemudian kalau D itu 5 orbital dia, kalau F itu ada 7 orbital, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ini tengah-tengahnya udah pasti 0, ini juga 0 di tengah-tengahnya, ini min 1 batasnya, ini plus 1. Kalau ini min 2 batasnya sampai plus 2. Kalau ini min 3 batasannya sampai plus 3. Oke, jadi si L ini akan membatasi pergerakan si M, itu bahasanya ya. Jadi untuk L1 yang mana? Berarti jawabannya udah pasti B dan C udah pasti salah ya, karena L-nya di sini 2, di sini apalagi L-nya 3. Berarti jawabannya antara A sama D. Kita bahas yang A. L-nya 1 tapi M-nya plus 2, udah pasti salah. Karena untuk L-nya 1 itu batasannya dari min 1 maksimal itu plus 1. Jadi yang boleh ketika L-nya 1, M-nya itu min 1, 0, ataupun plus 1. Itu batasannya ya. Jadi udah pasti yang A ini salah dia. Jawaban yang benar adalah yang D. Karena M-nya 0 itu masih mungkin. Jadi kemungkinan ketika L-nya 1, harga M itu bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di soal berikutnya bagaimana caranya mencari bilangan kuantum ya. Jadi ini batasan untuk 3 piece saja terlebih dahulu. Oke, next soal berikutnya. Jumlah orbital yang berisi elektron berpasangan dari unsur 25. Nah, jadi kita akan bahas di sini bagaimana caranya mencari bilangan kuantum ya. Oke, jadi pembahasannya untuk 25, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Benar gak nih? Ini 24. Oh ya, 4S2, 3D5. Ya, 3D5 yang lebih tepat, bukan 3D4 ya. Jadi ini 10, ini 20, 25. Oke, kalau kita buat orbital, kalau S itu kotaknya 1. Ini juga berpasangan, karena udah penuh hasilnya berpasangan ya. Ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ini itu 2, ini itu 6, yang ini 2. Jadi kalau orbitalnya udah penuh, udah pasti semuanya berpasangan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orbital yang berpasangan. Kalau yang tidak berpasangan itu D-nya, ingat kotaknya ada 5. Nah, isi elektron ya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi jelas ya. Jawabannya itu adalah yang E. Jadi sekali lagi, yang namanya orbital itu satu kotak ini namanya satu orbital. Kemudian yang berpasangan ini yang berisi 2 buah elektron. Yang tidak berpasangan ini contohnya yang ini. Jadi ini kalau ditanya berapa yang tidak berpasangan itu ada 5. Tidak berpasangan. Oke ya. Jadi silakan dicermati terlebih dahulu. Nah, kita langsung aja masuk ke bagaimana caranya mencari bilangan kuantum ya. Jadi kalau bilangan kuantum itu yang diambil yang paling terakhir. Jadi 3D5. Berarti N-nya itu sudah pasti 3. Untuk L tadi kita udah bahas ya. L untuk D itu harganya adalah 2. Jadi untuk L-nya itu D di sini udah pasti 2.
Untuk M, itu kalian akan membuat diagram orbital sebanyak 5 kotak. Karena D itu kan kotaknya ada 5 dia. Atau orbitalnya ada 5. 0, min 1, sorry. Min 1, min 2, plus 1, plus 2. Ini min 2 ya. Berisi 5 elektron, ingat sesuai dengan kaidah Han, itu harus ke atas terlebih dahulu. Nah, dia terakhir nyampe di plus 2. Di mana elektron terakhir sampai, itulah harganya si M, yaitu M-nya harganya plus 2. Kemudian untuk S-nya, karena arah elektronnya ke atas, itu harga S-nya sudah pasti plus setengah. Oke ya, ini cara mencari bilangan kuantum. Oke, silakan dicermati terlebih dahulu. Bagaimana teknik mencari bilangan kuantum, itu ambil yang terakhir, kemudian N itu angka yang di depan, L tadi kita udah bahas, L dari S, P, D, F itu udah ada di sini, untuk D harganya 2, kotaknya ada 5, baru isi elektron yang ada di atasnya. Oke, kembali lagi ke pembahasan soal berkaitan dengan teori atom, konfigurasi elektron, penentuan golongan dan periode, bilangan kuantum, beserta sifat keperiodikan unsur ya. Jadi, untuk soal yang pertama, atom suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron. Jadi clue-nya di sini dia. Berarti ini adalah jumlah elektronnya. Bilangan kuantum elektron terakhir dari atom tersebut. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan konfigurasi model kulit ini, agak susah mencari bilangan kuantumnya langsung. Jadi kita kembalikan ke posisinya semula dia, yaitu jumlah elektronnya ada 10, 28, 29. Jadi kita konfigurasikan yang 29 ini. Jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ini baru 10, 20, berarti sisanya 3d9. Ingat, D itu tidak boleh 4 dan 9. Hanya 4 dan 9 yang nggak boleh. Dia harus diubah menjadi 5 ataupun 10 dengan mengambil kulit yang kulit CS atau pasangannya. Berarti jadinya nanti ini 4S1, 3D10. Nah, kita cari bilangan kuantum dari 3D10. Berarti sama teknik dengan soal-soal sebelumnya ya. Berarti ini N-nya sama dengan 3, L-nya udah pasti 2, karena punyanya D itu L-nya 2. Kalau buat M, itu kalian buat kotak terlebih dahulu, sebanyak 5 untuk D. Isi di dalamnya dengan 10 elektron. Jadi sekali lagi, isi di dalamnya dengan 10 elektron sesuai dengan jumlah elektron di subkulit terakhirnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 0, ini min 1, min 2, plus 1, plus 2. Dia terakhir sampai di sini. Dia terakhir nyampe di plus 2 dengan arah elektronnya ke bawah, yaitu min setengah. Oke ya, jadi 3, 2, plus 2, min setengah. Itu jawabannya adalah yang I. Oke ya, next soal berikutnya. Pasangan unsur yang terletak dalam satu golongan. Kalau dalam satu golongan berarti elektron valensinya sama. Kalau kita berbicara elektron valensi, itu ada 2 golongan dia. Ada 3 bagian ya, S
SP, dan SD. Di mana S dan SP ini dia akan menyatakan golongan A, kemudian kalau SD itu menyatakan golongan B. Oke, kita cek. 1S2 S saja. Kecuali ini, karena dia memenuhi kaidah duplet, dia masuk ke golongan 8A. Nah, S terakhirnya udah pasti A. Ini juga S terakhirnya. Kalau ini angka 2 di atasnya, itu udah pasti golongan 2A. Karena S terakhirnya. Kemudian ini SP. Udah pasti A. Kalian jumlahkan di atasnya 2 tambah 6, 8A. Ini juga sama, 4S2. Terakhirnya golongan A, tepatnya 2A. Nah, kalau ini itu tidak diurut dia. Harusnya posisinya itu adalah 4S2, 3D10. Nah, kalau kayak gini, dia udah pasti masuk golongan B. Jumlahnya 12, untuk golongan B itu ada pengecualian. Jadi ketika jumlahnya 8, 9, 10, dia dimasukkan ke golongan 8B ya. Jadi ketika jumlah elektron valensinya 8, 9, dan 10, dia akan masuk ke golongan 8B. Ketika jumlahnya 11, dia akan masuk ke 1B. Ketika jumlahnya 12, dia akan masuk ke golongan 2B. Ini pengecualian untuk golongan B. Ini masuknya ke 2B dia. Berarti jelas jawabannya, kalau nggak AC, pasti BD. Nah, ini ya jawabannya. AC. Oke, next soal berikutnya. Kelompok unsur di bawah ini yang terletak dalam satu periode. Nah, tadi satu golongan elektron valensinya sama, jadi kalau kita berbicara satu periode, itu jumlah kulitnya sama. Atau angka di depan S-nya sama. Kalau dalam satu periode itu pasti deretnya itu dari kiri ke kanan ya. Jadi itu clue-nya ya. Jadi kalau seandainya waktunya terbatas, itu kan kalian harus mencoba satu persatu option ini dengan 3 model konfigurasi yang berbeda. Jadi kemungkinannya kan akan habis waktu kalian untuk mengerjakan soal ini. Jadi clue-clue ini kalian gunakan untuk mengerjakan atau memilih salah satu jawaban yang mungkin, kemudian kalian bisa coba ya. Misalnya nih, dari kiri ke kanan, otomatis angkanya itu berurutan dia. Ada kemungkinan terbesar itu jawabannya antara A, B, dan C. Karena di sini selisih angkanya udah sangat jauh, 38, 18, 38, 12, sudah sangat jauh dia. Jadi kemungkinan besar ini udah pasti salah. Karena ini deret angka ke samping itu pastinya berurutan dia. Dari ketiga A, B, C ini, kita akan pilih dulu salah satu jawaban. Ini 20 ke 16 atau 20 ke 12 itu lumayan jauh ya jaraknya. Kita coba yang deket lah dulu. 12, 16, 18. Oke, kita coba yang ini. Misalnya, 1S2, 2S2, 2P6, 10, berarti sisanya 3S2. Nah, ini kelihatan ya golongannya itu 2A, periodenya itu 3. Oke, yang 16. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Nah, SP berarti ya. 10, 16, cocok.
golongannya 2 tambah 4, itu 6A, periodenya itu angka di depan S, sama ya, periodenya 3. Kemudian yang 18, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. 2 tambah 6 itu golongannya 8A, SP dia angka di depannya 3. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi gitu teknik memilih untuk kita tahu dia letaknya dalam satu periode. Kalau dalam satu golongan agak lebih susah, karena angkanya itu agak berjauhan dia posisinya. Jadi satu-satunya cara kalian harus mengkonfigurasikan. Seperti soal sebelumnya, itu sudah kalian disiapkan model konfigurasinya. Otomatis lebih gampang kalian mengerjakan soalnya ya. Next, soal berikutnya. Ion X+ mempunyai konfigurasi seperti itu. Harga keempat bilangan kuantum elektron valensi dari X. Jadi kalian perhatikan nih, X+, artinya ketika dia melepas satu elektron, itu konfigurasinya seperti ini dia, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Jadi totalnya ada 12 elektron. 10 tambah 2, 12 ya. Berarti yang ditanya adalah sebelum dia melepaskan. Sebelum dia melepaskan, otomatis total elektronnya itu ada 13 dia. Oke. Jadi biasanya kalau yang ditanya bilangan kuantum itu ketika dia masih netral. Artinya sebelum melepas atau mengikat elektron. Atau enggak, itu ketika menanyakan periode dan golongan juga sama. Artinya sebelum dia melepas ataupun mengikat elektron, itu dicari dia periode dan golongannya. Nah, misalnya kalau kayak gini, kalian harus konfigurasikan terlebih dahulu kembali. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, 3S2, 3P1, 10, 13. Oke, ya. Jadi, step pertama, periodenya udah pasti periode 3, kalau seandainya ditanyain. Golongannya kalian tambahin yang di atasnya. Golongannya otomatis 3A. Nah, yang ditanya adalah bilangan kuantum. Bilangan kuantum kalian ambil yang terakhir ini, yaitu 3P1. Oke, sambil menunggu. Mungkin kalian udah sempat ngorek-ngorek bilangan kuantum dari 3P1 ini berapa ya. Jadi kita mulai dari N-nya dulu. N-nya sudah pasti angka di depannya ini, angka 3. L-nya untuk P itu 1 ya. Kemudian untuk M-nya kalian buat kotak sebanyak 3. 0, min 1, plus 1. Ini cuma isi 1 elektron dia. Berarti kayak gini aja dong. Berarti terakhir nyampainya di min 1 dengan arah ke atas. Kalau ke atas itu plus setengah dia. Berarti 3, 1, min 1, plus setengah. Itu jawabannya adalah yang C. Oke ya. Jadi ini komplit pembahasannya, mencari bilangan kuantum, menentukan periode dan golongan. Jadi tetap ya, kita bahas di soal-soal sebelumnya, itu periode golongan, mencari bilangan kuantum juga tetap kita akan bahas. Jadi mode-mode soal ini biasanya sangat-sangat sering keluar ketika penilaian harian ataupun penilaian akhir semester ya. Oke, next soal berikutnya. Jika unsur-unsur diurut berdasarkan kenaikan massa atom relatif, ternyata massa atom unsur kedua merupakan rata-rata massa atom unsur pertama dan ketiga. Berarti misalnya ada A, B, C. Berarti ada 3 unsur ya. Kalau udah berbicara 3 unsur,
itu adalah triade. Di belakangnya isi Dobereiner ya. Jadi ini ciri khas dari teorinya triade Dobereiner. Jadi massa unsur yang di tengah itu merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Misalnya ini 16. Ini 18. Berarti di tengah-tengahnya berapa? Jadi caranya dia mengelompokkan itu 16 tambah 18 bagi 2. 34 bagi 2. Itu hasilnya adalah 17. Berarti yang di tengah ini otomatis massanya 17 dia. Oke, itu ciri khasnya ada 3 unsur. Kalau oktav Newlands itu unsur pertama akan berulang sifatnya setelah unsur yang ke-8. Itu dia. Berarti unsur pertama sama dengan unsur yang ke-9, unsur kedua sama dengan unsur yang ke-10 sifatnya. Kalau Mendeleev itu mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom, sifatnya akan berulang secara periodik dia. Kalau Moseley bukan berdasarkan massa atom, melainkan berdasarkan nomor atomnya mengelompokkan setiap unsur dalam tabel sistem periodik. Itu ya. Next, soal berikutnya. Harga bilangan kuantum yang tidak mungkin. Kembali lagi penjelasan sebelumnya. Yang tidak mungkin. Yang sudah pasti selalu benar itu harga S ya. Jadi kita tidak akan memperhatikan si harga S ini. Yang harus kalian perhatikan itu mulai N, L, dan M. Misalnya untuk yang A, jadi kita bahas detail di sini ya, karena model-model soal ini bakalan sering banget soalnya keluar. Misalnya bagian yang ini. N-nya 2, berarti angka di depannya 2. 2pi. Pasti pernah kita ketemu 2pi. M-nya 0. Jadi benar ya, karena kalau P itu batasan nilainya dari min 1, 0 plus 1. Jadi benar. Kemudian yang B, 3P. Benar juga nih. 1 plus 1 min 1 dan 0. Ini 3D. Ada. Ya, ada harganya min 1 dia. Jadi jawaban yang tidak mungkin itu udah pasti E. L-nya 3 berarti rentangannya itu dari min 3 sampai dengan plus 3. Tapi harga M-nya plus 4. Itu udah pasti salah ya. Karena sekali lagi, L itu dia akan membuat sebuah rentangan. Jadi L itu akan membatasi pergerakan si M nantinya. Itu ya. Jadi E jawabannya. Oke, next soal berikutnya. Di antara nama golongan dan nomor golongan berikut, ini yang sesuai. Oke. Kalau 7A itu halogen dia. Sorry. Kalau 7A itu halogen. Ini udah pasti salah ya. Kalau 2A alkali tanah. Nah, ini ketukar dia. Salah. 8A itu gas mulia. Salah. 1A alkali benar. 7A tadi udah. Gas mulia 8A dia. Kalau transisi ini semua golongan B. Apa yang belum tadi disebutkan ya? Golongan 3A. Boron. Golongan 4A. Karbon. Golongan 5A. Nitrogen. Golongan 6A. Halogen. Bukan halogen. Itu dia ya. Jadi itu pembahasan dari nama-nama lain golongan dalam tabel sistem periodik. Oke, next soal berikutnya. Atom X mempunyai 11 proton, 12 neutron. Sedangkan Y 12 proton, 11 neutron.
Berarti di sini protonnya beda, neutronnya beda. Yang sama udah pasti nomor masanya. Jadi isobar jawabannya. Oke, kita akan bahas ya. Jadi isobar itu nomor masanya sama. Jadi angka yang di atasnya sama. Contohnya ini 13, yang Y-nya juga, sorry, 23 ya, 23, sorry. Jadi kalau ditotalin juga 23. Ini ciri khas dari isobar. Kalau isoton, itu neutronnya sama. Misalnya, X, Y. Di sini 40, di sini 20, di sini 39, di sini 19. 40 kurang 20, 20. 39 kurang 19, itu juga 20. Itu neutronnya sama, atau isoton. Kalau isotop, ini protonnya sama ya. Kalau protonnya sama, udah pasti nanti lambangnya sama nanti, nggak boleh beda di sini. Ini 20, misalnya ini 20, ini 40, ini 39. Nah, jadi ada 3 golongan ya. Isobar itu nomor masanya sama, alias yang di atasnya sama. Isoton itu neutronnya sama, atas kurang bawahnya sama. Isotop itu protonnya yang sama, di bawahnya sama ya. Oke ya. Next soal berikutnya. Di antara unsur-unsur berikut yang memiliki jari-jari atom terbesar. Oke, kalau kita berbicara jari-jari atom terbesar, berarti yang jumlah kulitnya paling banyak. Kenapa? Karena jari-jari atom itu, ingat, jarak antara inti atom dengan elektron terluar. Kalau pengen dia terbesar, otomatis jumlah kulitnya paling banyak. Elektron valensinya sedikit. Itu syaratnya ya. Jadi kalau kita berbicara jumlah kulit yang terbanyak, itu kita ambil yang terbesar aja dulu. Misalnya yang 37, 20, sama 19. Jadi kalian bisa menggunakan, kalau model di sifat keperiodikan unsur, itu kalian bisa menggunakan konfigurasi yang model kulit atau konfigurasi yang model Aufbau ya. Jadi misalnya K19, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Nah, jadi nih, kulitnya ada 4, elektron valensinya ada 1. Ingat, angka di depan S itu menyatakan kulit ya. Ca20, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Sama dia, kulitnya sama-sama 4, tapi yang membedakan elektron valensinya. Jadi jelas, jumlah kulit yang banyak dengan elektron valensi sedikit, dia jari-jari atomnya terbesar. Berarti antara K19 sama Ca20 jelas menang yang K19. Jari-jari atomnya. Kemudian untuk yang 37. Sorry. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. 10, 20, 30, 36. 37 berarti kurang lagi 1 ya. 5, S1. Wah, udah jelas ya. Kulitnya paling banyak. 5 dia. Berarti jelas. Dia yang paling panjang atau paling besar jari-jari atomnya. Berarti
Berarti jawabannya adalah yang I. Ya. Iya. Jadi sekali lagi, sifat keperiodikan unsur yang pertama itu jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom dengan elektron yang terluar. Ciri khasnya banget itu jumlah kulitnya harus banyak dia. Tapi ketika ada jumlah kulitnya yang sama, yang mana yang menang? Itu elektron valensi yang lebih sedikit yang memiliki apa namanya jari-jari atom yang lebih besar. Karena dengan elektron valensi yang sedikit ini gaya tariknya lemah. Jadi gaya tarik antara elektron terluar dengan inti atom itu lemah menandakan dia jaraknya agak jauh ya. Oke. Oke ya, next soal berikutnya. Jadi pernyataan di bawah ini yang salah mengenai sifat periodik unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah. Kalau seandainya kalian ketemu soal kayak gini, itu hal yang pertama kalian cari adakah pernyataan di pilihan itu yang berlawanan sifatnya. Misalnya ada jari-jari atom yang kecil, ada jari-jari atom yang besar misalnya. Misalnya seperti itu ya. Jadi pasti jawabannya di antara kedua itu nanti. Kalau kalian tidak tahu konsep. Jadi di sini kita akan bahas secara detail konsepnya seperti apa ya. Ini dalam satu golongan itu dari atas ke bawah. Berarti karena dia segolongan, itu jelas elektron valensinya sama. Kulitnya yang makin banyak. Karena urutannya itu dari atas ke bawah. Oke. Elektron valensinya sama, kulitnya makin banyak. Berarti jelas jari-jari atomnya makin besar. Pernyataan di bawah yang salah, jadi jelas ya. Tapi kita akan bahas jari-jari atomnya semakin kecil. Harusnya jari-jari atom itu semakin besar ya. Kemudian yang ketiga ini udah benar. Jadi ingat jari-jari atom itu akan berlawanan dengan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kenapa? Karena ketiga ini sifatnya dalam satu periode itu baru dia akan membesar. Dari kiri ke kanan, dia makin besar. Jadi sifat ketiga itu berlawanan dengan jari-jari atom. Kalau jari-jari atom dari kiri ke kanan itu makin kecil dia. Kenapa? Karena jumlah kulitnya sama, tapi elektron valensinya yang makin banyak. Elektron valensi yang makin banyak itu menyebabkan gaya tarik antara inti dengan elektron terluar itu makin kuat. Semakin kuat gaya tariknya, maka jari-jari atomnya makin kecil. Jadi gitu deh. Jadi sekali lagi, ketika kita membahas sifat keperiodikan unsur, yang kalian harus lihat adalah kulit sama elektron valensinya. Kalau kulitnya makin banyak, jari-jarinya makin besar. Yang ketiga ini akan makin kecil. Karena sifat jari-jari atom dengan yang ketiga ini itu berlawanan. Ya, jadi sekali lagi ini benar-benar penekanan banget karena bakalan keluar ketika penilaian harian maupun penilaian akhir semester ya. Oke, next soal berikutnya. Hal yang tidak tepat untuk perubahan dari kiri ke kanan. Berarti dia dalam satu periode. Untuk golongan utama ini maksudnya golongan 1A sampai 8A. Energi ionisasi pertama jelas benar. Ingat ya, dari kiri ke kanan, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan itu bertambah. Yang berkurang adalah jari-jari atom, tapi yang tidak tepat.
ya yang di jari-jari atomnya bertambah, harusnya berkurang dia, karena ketiganya itu dalam satu periode itu bertambah dia. Jadi sifat yang sebaliknya itu akan menjadi sifatnya si jari-jari atom. Ya. Oke, next soal berikutnya. Diketahui beberapa energi ionisasi. Urutan yang benar dari unsur logam alkali berdasarkan harga energi ionisasi. Dari atas ke bawah. Ingat, dari atas ke bawah yang makin besar itu adalah jari-jari atom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom itu makin besar. Sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan itu makin kecil. Berarti jelas. Energi ionisasi makin kecil. Berarti yang paling atas itu paling besar. Itu dimulai dari X. Habis itu Z. Nah, udah ketemu dah jawabannya ya, yaitu yang A dia. Karena di sini udah jelas. Ini B, Z, A udah jelas. Karena angka terbesar itu adalah si X. Jadi urutan dari atas ke bawah makin kecil. Berarti angka yang paling atas itu adalah paling besar dia, ya. Oke, next soal berikutnya. Jika ditinjau dari sifat keperiodikan jari-jari atom, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang sifat unsur. Jari-jari atom terbesar dimiliki oleh unsur golongan halogen. Golongan halogen ini adalah golongan 7A. Ini letaknya paling kanan. Jelas salah. Karena kenapa? Jari-jari itu dari kiri ke kanan makin kecil. Salah, ya. Dalam satu periode, jari-jari atom semakin kecil dengan kenaikan nomor atom. Oke, kita simpan dulu. Ya, karena dalam satu periode itu dari kiri ke kanan, itu ada kenaikan nomor atomnya itu makin kecil. Ya, kita simpan dulu lah. Kita simpan dulu. Golongan alkali memiliki jari-jari atom terkecil. Alkali ini itu golongan 1A. Itu letaknya paling kiri. Kita tahu sifatnya dari kiri ke kanan itu makin kecil jari-jari atomnya. Berarti salah. Paling kiri harusnya paling besar. Salah ya. Jadi kebalikan dari option A. Dalam satu periode dari makin ke kanan atau dari kiri ke kanan makin besar. Salah. Dalam satu golongan makin ke bawah atau dari atas ke bawah makin kecil. Salah. Berarti jelas jawabannya adalah yang B. Ya. Jadi diinget-ingetin karena model-model soal ini tuh dibolak-balik biasanya. Sifat keperiodikan unsur itu. Jadi sekali lagi, ketika ulangan, itu kalian harus lebih banyak membaca di bagian ini. Jadi kalau kurikulum 2013, itu clue-nya ada di bab awal, itu teori atom, di bab akhir, itu kalian harus lebih banyak membaca konsep-konsepnya ya. Oke, next soal berikutnya. Unsur yang mempunyai afinitas elektron terbesar. Berarti ini lawannya dari jari-jari atom. Kalau jari-jari atom, itu kalian mencari jumlah kulit yang terbanyak. Tapi di sini, kalian akan mencari jumlah kulit yang sedikit. Dengan elektron valensi terbanyak. Kecuali dengan 8A. Kan kalau 8A ini masa elektron. Ini banyak kulit. Karena dua. Nah ini basis A itu ada elektron. Sekali lagi kalau mencari
memiliki energi ionisasi